Halo semua, selamat datang di channel Motor Review. Pada saat ini saya berada di Trimitra Sejahtera Mobilindo, yang dimana mereka sudah mengizinkan saya untuk mereview mobil di sebelah saya. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Trimitra Sejahtera Mobilindo karena sudah meminjamkan unit ini. Oke, di sebelah saya ada Suzuki Baleno hatchback, dan saya akan mereview kelebihan dan kekurangan dan juga eksterior dan interior dari mobil ini. Mobil ini sudah memiliki 4 generasi ya, dan di sebelah saya dia generasi keempat facelift ya. Bisa kita lihat dia bodinya keren ya tentunya. Pada bagian depan, samping dan juga belakang, mobil ini enak untuk dilihat ya. Dan juga jika Anda memiliki budget di bawah 300 juta, mobil ini sangatlah recommended untuk kalian yang ingin memiliki mobil compact. Karena mobil ini, jika kita melihat bagian samping ya, mobil ini panjangnya hanya 3.990 mm, dan tentunya ini di bawah 4 meter ya, jadi cocoklah untuk dibawa dalam kota ya tentunya. Dan pada bagian lampu depan bisa kita lihat ya, di sini DRL sudah LED, lampu jauh sudah LED ya, walaupun dia bohlam masih bohlam tuh fog lamp dan juga lampu sen ya tentunya ya. Dan di sini juga dia ada lapisan chrome ya pada bagian depan, samping kiri dan kanan juga ada ya. Dia sudah chrome ya, yang membuat mobil ini sangat elegan di kelasnya. Oke, mari kita lihat pada bagian samping. Pada bagian samping dari mobil ini terlihat compact ya di kelas saya, karena lagi-lagi panjangnya hanya 3.990 mm, dan juga mobil ini bisa dilihat dari tanah ya agak kurang tinggi ya, tapi tidak apa-apa sih, soalnya dia kan memang hatchback ya. Dan bisa dilihat pada bagian ban, di sini dia memakai ban 195/55 R16 mereknya Goodyear ya. Dan tentunya pada bagian belakang dari mobil ini dia belum memakai cakram ya, masih pakai tromol ya, sayang sekali ya. Padahal di kelasnya ya ada yang pakai dan tidak sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Itu bukan suatu kekurangan tentunya ya. Dan bisa dilihat di sini kunci Suzuki Baleno seperti ini ya. Jadi Anda bisa lock dan juga unlock. Tapi kunci ini bisa dikantongkan saja ya. Dan jika Anda ingin memasuki mobil, Anda tinggal pencet tombol hitam saja di sini, maka mobilnya akan terbuka. Tapi sayangnya kaca spionnya tidak otomatis tertutup ya. Pada saat dibuka dan ditutup harus dinyalakan, baru mobil ini kacanya akan terbuka, kaca spionnya. Dan oke, mari kita lihat pada bagian samping dari mobil ini. Pada bagian belakang dari mobil ini bisa dilihat mobil ini memang kecil ya di belakangnya, karena ya tidak apa-apa ya, karena memang hatchback harus compact ya. Dan juga di sini bisa lihat high mount stop lamp sudah LED, lampu rem sudah LED, tetapi sayangnya lampu sen dan juga lampu mundur masih bohlam ya. Dan juga di sini juga ada rear defogger yang membantu kita pada saat merembun. Dan juga tentunya pada bagian belakang ini dia sudah memiliki kamera mundur, jadi itu memudahkan sekali untuk Anda yang ingin parkir ya. Tapi sayangnya dia memang tidak 360 ya. Tapi ya tidak apa-apa sih, soalnya bodinya juga tidak terlalu besar, jadi seharusnya gampang untuk parkir mobil ini. Nah, kita akan membuka bagian mobil ini, dan mobil ini ada 2 tombol ya di bagian sini ya. Tombol yang bagian kecil dan juga yang panjang ini. Yang kecil itu untuk menutup mobil ini dan membuka bagasi ya. Oke, bisa lihat pada bagian bagasi mobil ini memang kecil sih, tetapi dia agak dalam ya di sini ya. Jika Anda lihat di sini dalam sekali ya, dan juga luas, tapi tidak sangat besar ya, hanya dalam. Tapi tidak apa-apa, di sini juga ada lampu yang masih bohlam untuk menerangi pada saat malam hari. Dan jika Anda tidak
luas bagi Anda. Anda bisa membuka ini dengan sangat mudah ya, untuk parcel satu sangat mudah, dan Anda bisa melepasnya. Dan di sini Anda akan mendapatkan bagasi yang tinggi, dan menurut Anda masih kurang, Anda bisa melipat jok baris kedua dengan sangat mudah ya, dengan menungkan tombol ini satu, dan mobil ini akan sandar dengan baik. Nah, dan inilah ya, memang dia agak rata ya, masih ada tonjolan besar banget di sini, tapi setidaknya mobil ini bisa mengangkut barang dengan luas. Oke, karena bagian belakang sudah, mari kita lihat bagian mesin dari mobil ini. Yap, mari kita lihat dapur pacu dari Suzuki Baleno ini. Bisa dilihat ya, pada tuas ini memang sangat unik ya, karena biasanya pada mobil-mobil biasa dia ditaruh di bagian bawah sini ya, tapi dia ada di sini ya, membuat saya agak kesusahan karena pertama kali saya membukanya. Dan ya, di sini dia sudah memakai peredam ya, jadi baiklah untuk meredam suara ya. Dan bisa dilihat mesinnya, kode mesinnya K15B, yang dimana itu sangat mirip sekali dengan Suzuki R3 ya. Tapi bedanya pada Suzuki R3 dia sudah memakai hybrid dari Suzuki ya, sedangkan Baleno ini belum sama sekali ya. Dan tenaga 104,6 horsepower dan juga torsi 138 Nm itu digerakkan ke dua roda depan dengan transmisi. Sayangnya dia masih 4 percepatan ya, masih konvensional. Dan itulah mesinnya. Mari kita akan membahas bagian dari interior mobil ini. Simak terus. Oke, saya akan memasuki interiornya ya. Dan tentunya saya akan menyalakan mesin dari mobil ini. Ya, dia memang halus ya. Dan dia akan membuka kaca HUD-nya dengan sendirinya ya. Dan jika menurut Anda ini mengganggu, Anda tinggal mematikan saja. Ada tombol di sini, namanya HUD ya. Tinggal pencet, tahan, dan dia akan menutup dengan sendirinya. Oke, posisi mengemudi saya, menurut saya ini agak sedikit tinggi ya, dan juga sudut pandangnya luas ya. Tapi sayang di sini agak sedikit tebal ya, jadi berhati-hati ya, karena ada blind spot. Dan juga setirnya ini enak ya, empuk ya, seperti setir Suzuki kebanyakannya seperti ini ya, dengan list warna putih di sini yang baik sekali. Dan juga pada bagian setir ini dia bisa dimaju mundur ya, tiap dan teleskopik dengan sangat luas. Jadi tinggi seberapa pun akan enak mengendari mobil. Dan juga di sini ada ini ya, armrest ya, jadi enak ya, bisa dimaju mundurin, jadi enak. Dan bisa setir tentunya dengan satu tangan. Dan juga di sini di bagian pintu pengemudi di sini ada tombol naik turun ini ya, secara otomatis, tapi cuma di pengemudi saja, sisanya tidak. Dan juga ada tombol retractable, dan kaca pengemudi akan menutup kiri kanan spion. Dan juga pada sini atasnya dia memang paling atas masih ini ya, keras ya, tapi di sini sudah empuk, bagian yang bersentuhan dengan kulit sudah empuk ya tentunya. Dan juga di sini yang sangat uniknya, di harga di bawah 300 juta ini dia sudah ada ini ya, lampu auto dimming ya. Jadi Anda jika silau tinggal nyalakan tombol auto, maka dia akan meredup dengan sendiri. Dan juga pada bagian speedometer dia sudah canggih ya. Ya walaupun kecil ya, dia masih dial analog biasa, tapi di sini bisa diatur. Tapi sayang dia masih pakai tombol ini yang pencet-pencet ya, sayang sekali sih. Tapi ya tidak apa-apa, ini sudah lumayan membantu ya. Dan di sini bisa dilihat, di sini ada acceleration dan brake, terus juga di sini ada ini ya, average fuel consumption, terus juga sejarahnya juga. Terus di sini ada driving time, dan juga ada timer, dan juga ada motion. Dan di sini ada torque dan power yang ya sayang ini gimmick sekali ya. Mobil ini tenaganya tidak terlalu besar, jadi saya tidak ada itu juga tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa itu sangat unik sekali. Di sini bisa dilihat pada head unit, dia memang sangat kecil ya, ukurannya kalau tidak salah 6 inci ya, dan ini kecil sekali ya. Jadi bagi Anda yang ingin menggantinya ya tidak apa-apa sih, karena emang sangat kecil sekali di sini. Tapi
dengan bawaannya dia sudah Apple CarPlay dan juga Android Auto ya. Tapi dia masih pakai kabel ya, dan dia coloknya di sini ya sayangnya. Kenapa tidak di sini, lebih enak gitu kan. Oke, selanjutnya di sini ada ini ya, hazard, AC biasa di sini, dan juga di bagian bawah di sini dia sudah bisa ngatur naik turunnya dengan sangat baik. Dan juga di sini ada low, paling ininya 18 derajat, paling panasnya itu sekitar 30 ya, 32 paling panas. Dan di sini ada front defogger dan rear defogger. Di sini ada pengaturan kaki, ada juga auto dan juga off, dan di sini ada sirkulasi AC juga ya. Dan pada bagian bawah di sini ada tombol soket 12 volt ya, dan juga di sini ada USB biasa ya, dan 3.0 satu biji saja, dan di sini ada penyimpanannya, dan juga ada cup holder di sini di bagian pengemudi juga, kiri kanan juga ada. Dan sayangnya dia masih pakai rem otot ya. Ya, tapi tidak apa-apa sih, soalnya di kelasnya rata-rata juga sudah begitu. Dan di sini dia pada transmisi dia ada ini ya, P, R, N, D, 2 dan L. Dan bisa saya lihat dari waktu saya mereview kap mesinnya itu memang dia masih konvensional ya, belum CVT ya. Kalau CVT seharusnya lebih baik lagi sih, tapi tidak apa-apa, di sini juga sudah lumayan baik kok. Dan oke, karena semua sudah dibahas. Oh ya, ada bagian perlampuan juga ya. Di sini ada lampu, tapi sayangnya masih bohlam. Di sini juga bagian pengemudi juga ada lampu dan juga kaca ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya. Ya, saya belum soft opening, tapi tidak apa-apa. Dan cukup lumayan dalam ya, walaupun nggak terlalu besar banget. Speaker juga dia sudah 6, sama ada Twitter ya di sini ya, yang ya soal kualitas pasti yang lebih baik ya. Di sini sebelah sini juga ada tombol HUD ya, yang pada saat itu saya matikan dan saya bisa nyalakan lagi ya. Di sini bisa lihat dia akan naik dengan sendirinya. Dan di sini kalau Anda lihat di sini bisa menampilkan bagian-bagian dari instrumen yang di ini ya, klasternya. Jadi soal kecepatan di sini bisa diatur dan kalau misalnya mau lebih jelas lagi bisa diganti. Di sini ada kilometer sama ada torsinya itu ya, sampai 8000 rpm. Itu sangat membantu ya pada saat kita berkendara. Dan bisa saya lihat kan, kalau misalnya ini agak mengganggu pandangan kita bisa mematikannya dengan baik. Langsung turun dengan sendirinya. Oke, karena bagian depan sudah, mari kita lihat bagian sampingnya. Oke, saya akan masuk di bagian belakang dari Baleno ya. Oke, tinggi saya 183 cm. Di sini posisi mengemudi saya ya. Dan bisa dilihat kaki saya masih ada ruang ya, dan juga di sini masih ada ruang untuk memasuki kaki yang lumayan ya. Dan juga headroomnya emang agak sedikit ini ya, karena emang dia agak sedikit landai ya. Tapi tidak apa-apa. Dan juga mobil ini kan agak compact ya, jadi bisa dimaafkan lah. Untuk kalau agak kecil pasti enak ya. Oke, di sini ada buat senderan tangan ya. Di bagian pengemudi sudah soft touch ya. Di sini juga ada piano black, yang sayangnya di sini kalau misalnya ini ya agak sidik jari ya, fingerprint magnet ya. Di sini juga bagian atas dia sudah ini ya, soft touch ya, jadi enak. Tapi bagian atasnya memang dia masih plastik ya. Dan di sini bisa dilihat pada bagian jok ini dia sudah pakai fabric ya, baik depan dan belakang dia fabric, kecuali yang di bagian ini ya, armrest ya, dia sudah ini ya kulit ya, dan juga enak untuk dipegang dan bisa dimaju mundur tentunya. Dan bisa dilihat di sini ada ini ya, AC yang bisa diatur tinggiannya. Dan juga pada bagian bawah di sini yang baiknya, di harga mobil 300 juta dia sudah ada Type C ya di sebelah kanan, dan sebelah kirinya USB biasa. Dan juga di sini bisa dilihat, di sini ada APAR ya, yang itu sudah standar mobil di tahun 2023. Dan jika kita pindah bagian samping tengah-tengah dari mobil ini, ya memang mobil ini empuk ya di tengahnya. Dan juga di sini tunnelnya agak sedikit naik sih,
tapi tidak terlalu tinggi ya. Jadi pas, bisa di kiri kanan juga enak. Dan di sini juga ada tempat sandaran kepala, dan juga di sini enak ya, dia sudah empuk sekali. Dan juga di sini dia pengaturan kursi cuma sekali aja ya, tidak bisa diatur lagi. Cuman hanya ini saja, tidak bisa di lebih rendah lagi. Tapi ini juga lumayan, sudah enak, sudah sedikit bersandar ya. Dan di sebelah kiri kanan dari ini penumpang ada buat tempat untuk air minum, jadi bisa Anda taruh di kiri kanan. Dan juga di sini ada penyimpanan kecil di bagian atas, di bagian baik kiri kanan. Dan seterusnya di sini dia sayangnya tidak ada tempat penyimpanan lagi ya di bagian pengemudi, bangku pengemudi, hanya di pengemudi sampai sebelah kiri saja ya, penumpang sebelah kiri. Di sini tidak ada. Sayangnya di situ saja sih. Selebihnya ya sudah baik. Dan juga dia sudah ada Type-C kan, jadi bagi Anda yang memiliki HP yang sudah Type-C to C, jadi lebih gampang dan juga tentunya lebih fast charging. Oke, bagian interior sudah disebutkan. Oh ya, di sini juga ada lampu ya. Yang sayang masih bohlam di depan dan baik depan dan belakang, tapi tidak apa-apa, yang penting sudah bisa menerangi. Oke, karena bagian interior sudah, mari kita bahas kesimpulan dan juga kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Oke, karena saya sudah membahas eksterior dan interior dari mobil ini serta mesin, saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari mobil. Kelebihan pertama, mobil ini sudah keren ya, bodinya sangat compact dan juga modern serta elegan tentunya, karena sudah dilapisi oleh krom-kroman ya, yang membuat mobil ini enak untuk dilihat. Yang kedua, mobil ini sudah memakai LED ya, yang membuat lebih ganteng ya di jalan ya. Dan juga ketiga, mobil ini sudah memakai HUD yang dimana itu sangat enak untuk kita, supaya kita lebih fokus ke depan ya, tidak melihat ke belakang tentunya. Ke bagian bawah untuk melihat kecepatan, karena di situ sudah ditampilkan informasi-informasi penting pada mobil ini pada saat berkendara. Dan juga keempat, dia sudah memiliki spion DNI view ya. Jadi situ dimana pada saat di malam hari jika ada motor atau mobil yang dim, kita tidak akan kesilauan ya tentunya. Oke, kekurangannya yang pertama, dia memakai rem tromol ya. Ya, tapi tidak apa-apa sih, di kelasnya juga seperti itu, masih memakai rem seperti itu. Dan kedua, dia memakai rem tangan otot ya, yang bagi Anda yang malas tentunya itu ya sesuai preferensi sebenarnya sih. Tapi menurut saya kalau lebih elektrik lebih baik sih. Tapi tidak apa-apa, harganya juga paling terjangkau di kelasnya. Dan juga ketiga, headroomnya memang agak tipis ya. Bagi Anda yang tingginya di atas 180 cm, itu akan jadi masalah untuk Anda. Dan selebihnya itu sudah baik isi dari mobil ini. Dan kesimpulannya, mobil ini sangat enak untuk dilihat, dan juga bagi Anda yang memiliki mobil yang compact, mobil ini sangat enak untuk dikendarai baik sendiri maupun oleh keluarga kecil Anda. Dan begitulah hasil dari review saya. Dan sebelum itu, saya berterima kasih kepada Suzuki Trimitra Sejahtera Mobil Indo yang sudah meminjamkan unit ini untuk kami review. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton. Salam Moto Review.